warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Warning warga desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk membongkar makam palsu bin Yahya. Ternyata tidak main-main. Pada hari ini, hari Senin tanggal 16 September, setelah satu hari warning mereka, ultimatum mereka kepada keluarga besar atau tim pengelola makam bin Yahya di Pekalongan tidak diindahkan. Akhirnya tanggal 16 September ini, warga masyarakat Pemalang atas kesepakatan berbagai pihak dan instansi terkait betul-betul menghancur leburkan makam Habib Amir bin Yahya dan seterusnya. Bagaimana biasa Yahya begitu ya, diratakan dan dihancurkan oleh warga masyarakat setempat. Padahal bangunannya megah sebelumnya, dibangun permanen, kayak ada kubahnya dan lain sebagainya, disiarai, dipuja-puja selama ini. Dan video yang Anda saksikan di sebelah ini adalah video ketika warga Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, menghancurkan makam tersebut setelah diultimatum sampai dengan tanggal 15 September kemarin berarti ya. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa warning ini telah disampaikan secara resmi oleh warga masyarakat Rawosari, Ulu Jami, Pemalang, ditandatangani oleh berbagai pihak termasuk Kepala Desa Rawosari. Untuk mengingat kembali warning tersebut, saya bacakan ya, ini berita acara musyawarah warga. Jadi kop resmi dari pemerintah Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, pemerintah Kabupaten Pemalang. Pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024, bertempat di Pendopo, Balai Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, telah diselenggarakan musyawarah warga Rawosari dengan pihak Yayasan Al-Barzah Pekalongan untuk mengatasi masalah bangunan yang berdiri di atas tanah pemakaman umum Dukuh Candi RT 003 RW 003 Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami. Kemudian pertemuan tersebut menghasilkan, menyepakati dan merekomendasikan: 1. Pembongkaran gedung makam diberi tenggat waktu sampai dengan tanggal 15 September 2024. Berarti kemarin ya, hari Minggu. Yang kedua, bekas material bangunan pembongkaran dapat dibawa oleh pihak yang membangun pada saat pembongkaran. Poin ketiga, apabila sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan, pihak pembuat tidak melaksanakan pembongkaran, maka akan dilakukan pembongkaran oleh warga Desa Rawosari dengan tindakan profesional. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Perwakilan peserta musyawarah: 1. Sukanto ditandatangani, 2. Basuni ditandatangani, 3. Ki Haji Ulin Nuha An-Najjar ditandatangani, 4. Habib Ibrahim ditandatangani. Pimpinan musyawarah Eko Erianto ditandatangani. Mengetahui Kepala Desa Rawosari ditandatangani Heri Agus Rianto SPD MM. Oke, itu surat berita acara kesepakatan pembongkaran dan ultimatum tenggat waktu terakhir yang diberikan kesempatan kepada pihak Yayasan Al-Barzah Pekalongan ya, yang membangun makam tersebut. Tapi sampai tanggal waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati deadline-nya ya di kemarin itu, tidak segera dibongkar oleh pihak pembangun atau oleh Yayasan Al-Barzah Pekalongan. Maka akhirnya hari ini, hari Senin ini ya, 16 September, warga masyarakat Rawosari dan pihak-pihak terkait akhirnya menghancur leburkan makam yang menurut mereka dianggap sebagai makam palsu, makam Habib Abal-Abal. Itulah mengapa kemudian warga masyarakat memutuskan untuk dibongkar, karena dianggap sebagai makam jadi-jadian, makamnya Habib Amir bin Yahya lah gitu ya,
Pokoknya ada Yahyanya itu kan. Bagaimana Anda lihat sendiri. Nah, untuk mereview kembali sebagaimana saya beberapa hari kemarin sudah mengunggah tentang makam ini, makamnya siapa dan siapa yang ngomong bahwa itu adalah makamnya seorang Habib Amir bin Yahya. Baik, kita simak lagi video singkat berikut ini. Kambaki Amir niki ataupun Syekh Amir niki termasuk wali nopo niki sing ngendika langsung Maulana Habib Muhammad Lutfi. Beliau termasuk wali mastur. Wali mastur niki boten masyhur, kebalikan daripada wali masyhur. Dan aulia yang mastur dengan yang masyhur niki lebih banyak yang mastur. Bahkan ada satu daerah. Oke, saya kira ini adalah tindakan tegas, nyata, terukur, terpercaya dari warga masyarakat Rawasari, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, dan saya kira layak untuk kita berikan apresiasi. Kita layak berikan apresiasi atas keberanian dan ketegasannya. Ya, karena Pemalang adalah tetangga Pekalongan, tetangga kabupaten, di mana kita tahu bahwa di Pekalongan adalah markas besarnya keluarga bin Yahya, yang selama ini nyaris tidak tersentuh. Tetapi justru hari ini keangkerannya, kekeramatannya telah hancur lebur, telah diporak-porandakan oleh warga masyarakat Pemalang, tetangga kabupaten sendiri. Ini layak kita acungi jempol, kita berikan apresiasi kepada warga masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya warga di Rawasari, Kecamatan Ulu Jami. Dan mudah-mudahan langkah ini akan diikuti oleh warga masyarakat yang lain ketika telah menemukan fakta data yang akurat tentang sebuah makom Habib yang diduga adalah palsu, atau makam leluhur yang dihabibkan, ya, yang diduga juga atau kuat datanya adalah palsu, sebenarnya itu bukan makam Habib tapi makam leluhur, maka juga harus diberikan tindakan solusi yang tegas seperti ini. Cuman bentuknya tentu saja berbeda, ya. Kalau makamnya adalah betul-betul makam palsu, tadinya tidak ada makam, tiba-tiba berdiri makam dinamai Habib Yahya, Habib Toha, atau Habib siapapun gitu, ya. Dan betul dari berbagai sumber data bahwa itu disimpulkan sebagai makam palsu, maka tidak ada jalan lain kecuali harus dihancur, leburkan, dan diratakan dengan tanah kembali. Karena berbahaya tidak hanya persoalan mistik, tidak hanya persoalan spiritual, tidak hanya persoalan kesesatan agama, tetapi juga kesesatan sejarah. Karena ketika itu dibiarkan, maka nanti akan ada muncul kesimpulan bahwa tokoh di sini dulu adalah Habib ini, yang menyebarkan agama di desa ini Habib ini, tokoh desa ini Habib ini, sehingga kemudian warga masyarakat disihir paksa dengan makom palsu itu, makom Habib palsu itu, untuk tunduk kepada para habaib. Selanjutnya disetir oleh para habaib untuk bikin hall tersebut, tarik duitnya dan sebagainya. Pilkades, pilcam, pilbub nanti akan disuruh sowan ke situ, ziarah ke situ. Jadi nanti akan dipelkodo oleh para habib bodong itu. Itu jangka panjangnya akibatnya begitu. Jadi bukan main-main, bukannya persoalan akidah, tapi persoalan sosial masyarakat dan persoalan-persoalan politik akan terpengaruh ke situ. Ya, sekali lagi ketika ada ditemukan jelas makom-makom palsu yang tadinya tidak ada wujudnya, atau mungkin makam bangkai misalkan tiba-tiba jadi makam Habib, iya ada ceritanya kan, atau dianggap Habib itu makam, padahal itu makam kepala kerbau apa kepala kambing apa makam kucing misalkan. Tiba-tiba kalau dikasih nama makam, tidak ada cara lain kecuali harus dibongkar. Nah, kalau kasusnya adalah makam leluhur kita, bahwa di situ yang betul-betul makamnya leluhur kita, misalkan makam Eyang Sapa, Kartesumbo Diningrat, atau makamnya ulama besar Nusantara yang lain, tiba-tiba kok di situ diganti namanya menjadi bin Yahya, ya kasusnya bukan dibongkar makamnya, tapi dicopot pelangnya, dihapus nama Habibnya, kembalikan ke nama aslinya.
Nah kalau kasusnya kayak di Semarang ya, KRT Sumur Diningrat itu kan di Jogja, tiba-tiba di Semarang ada makam KRT Sumur Diningrat yang sudah dirubah menjadi makam Habib. Ya kalau itu solusinya sama dengan yang di Pemalang ini, harusnya dihancurkan itu makam, karena itu bukan makam asli. Yang asli ada di Jogja, mestinya harus tegas nih warga masyarakat Semarang juga. Jangan sampai kemudian sejarah kota Semarang menjadi bias dengan adanya makam tersebut. Ke depan akan diklaim penyebar pendiri Semarang ini Habib ini, bisa begitu. Ini pahlawan kita, semua pahlawan-pahlawan di tanah Jawa, di Nusantara nanti diklaim oleh para Habib dengan makom-makom palsu itu. Itu persis kayak yang terjadi di Israel. Kita tentu tidak mau itu terjadi. Kita harus bela harkat dan martabat bangsa ini. Sejarah adalah sejarah. Orang yang tidak punya peran sejarah apapun, yang justru dulu kesini dengan Belanda menjadi kacung anteknya Belanda, tiba-tiba mengaku pahlawan, mau berjasa apa-apaan. Ini tidak bisa kita biarkan dan harus kita lawan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.